Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini, Rabu 29 Juni jam 3 sore, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, kita akan ngulik IHSG. Sebagaimana judul video ini, bahwa ada 4 alasan bagi saya kenapa IHSG berpotensi untuk turun beberapa pekan ke depan. Mari kita kulik lebih lanjut IHSG-nya ini, teman-teman. Sesuai dengan judul video ini, ada 4 alasan kenapa saya mengatakan bahwa IHSG berpotensi turun beberapa pekan ke depan. Alasan yang pertama adalah asing. Jadi, sepanjang bulan Juni kemarin, teman-teman, sepanjang bulan Juni ini, asing itu belanja hanya 8,1 triliun. Jualan 11,6 triliun. Atau di pasar reguler, asing mencatatkan net sale 3,5 triliun. Dan seperti kita tahu bahwa asing merupakan bahan bakar dari IHSG. Jadi saya mempercayai bahwa dana asing itu merupakan salah satu bahan bakar utama IHSG. Jadi kalau asing net sell, maka berpotensi harga saham itu akan cenderung turun. Meskipun kalau kita perhatikan secara year to date dari bulan Januari sampai Juni ini, asing masih mencatatkan net buy kurang lebih 6 triliun di pasar reguler. Jadi itu alasan pertama, teman-teman, kenapa IHSG berpotensi turun. Yang kedua, volume. Volume dari IHSG beberapa minggu terakhir ini jauh di bawah MA20 volumenya. Perhatikan, nah ini volumenya di bawah MA20, teman-teman. Ini ada berapa hari berturut-turut dia ada di bawah MA20. Sekalinya IHSG volumenya gede gitu kan, itu dipicu, kalau tidak salah dipicu dengan GOTO gitu kan, dari kenaikan GOTO yang signifikan kemarin. Tapi overall IHSG volumenya beberapa hari ini turun jauh dibandingkan dengan di bulan-bulan Agustus atau September tahun kemarin. Jadi itu alasan kedua. Udah IHSG-nya udah asingnya net sell, volumenya juga turun. Jadi volumenya lesu. Kalau volumenya lesu, tentu itu berpengaruh dengan IHSG yang akan cenderung melemah. Itu alasan kedua, teman-teman. Alasan ketiga, kita ngomongin teknikal. Kalau kita perhatikan secara teknikal, maka IHSG ini sudah masuk fase downtrend. Kita bisa perhatikan dari awal Mei kemarin dia turun gitu kan, kemudian dia bikin support di tanggal 15 Mei, kemudian naik gitu kan. Kemudian dia turun gitu kan, kemudian dia naik nggak sampai resisten di Mei itu, dan dia sekarang masih posisi turun. Nah, jadi menurut saya IHSG itu dalam waktu dekat akan turun di bawah 6.600. Jadi mungkin akan menguji support di 6.500 atau bahkan mungkin akan menguji support jauh lebih bawah. Karena seperti kita tahu dari tahun 2020 IHSG sudah naik tinggi dan sekarang dia masih masuk sideways. Jadi kalau dia turun itu adalah menurut saya koreksi yang wajar, di mana juga dari year to date asing juga masih net buy. Nah, itu alasan yang ketiga, teman-teman. Jadi secara teknikal IHSG ini sudah masuk fase downtrend. Sebelum kita bahas alasan yang keempat, saya ingin sampaikan bagi teman-teman yang baru belajar saham atau sedang mencari tempat belajar saham yang nyaman, khususnya bagi pemula, saya ingin sampaikan bahwa di Profita itu ada kelas privat, teman-teman. Kelas privat Profita itu one on one, satu peserta, satu mentor. Jadi sangat nyaman untuk belajar. Nggak perlu malu kalau mau bertanya. Materinya lengkap mulai dari definisi saham, sampai ada materi inti, ada materi lanjutan di mana dijelaskan tentang money management, psikologis trading, termasuk manajemen cut loss.
Semua bahasa disampaikan dengan bahasa-bahasa dan istilah sederhana yang mudah dipahami oleh siapa saja, termasuk awam sekalipun. Kalau teman-teman tertarik, silakan hubungi 08213 789 5928 atau cek kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Sekarang saya ingin sampaikan alasan keempat. Ini masih terkait dengan teknikal, yaitu kita perhatikan dari moving average-nya. Saat ini si IHSG ini secara moving average sudah masuk fase perfect downtrend di mana MA 200, MA 120, MA 60 dan MA 20 gitu kan. Ini berurutan dari atas ke bawah. Ini dimulai dari bulan Mei. Nah, ini dari bulan Mei ini mulai perfect downtrend, gitu kan? Ini mulai perfect downtrend di bulan Mei. Dan biasanya perfect downtrend ini tidak cuman berlaku 1-2 minggu, tapi beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Jadi IHSG ini akan berpotensi turun mengikuti pola-pola perfect downtrend yang berlaku tidak cuma 1-2 minggu. Nah, itulah teman-teman alasan kenapa saya memprediksi bahwa IHSG ini masih akan turun, bahkan mungkin akan di level 6.500-an atau bahkan mungkin di bawah itu. Tetapi setelah kita mengetahui IHSG berpotensi turun, apakah kita akan alergi trading? Nih, untuk pertanyaan ini akan kita jawab di video-video selanjutnya. Video ini cukup kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.